Mun tak niki ngaji burdah niki sing mulai napa faqan nabiyyi nafi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanu fi ilmin wala karamin. Wes ketemu. Faqan nabiyyi faqan liwati sapa Muhammad ngungguli sapa Kanjeng Nabi Muhammad. An-nabiyina ing pira-pira nabi fi khalqin ing dalem masalah desain fisike atau bentuk fisike nabi. Maksudnya gantengnya ya di atas rata-rata wa fi khuluqin lan ing dalem perilaku akhlak. Walam yudanu hulan ora iso dekati sapa anbiya kabeh hu ing Kanjeng Nabi Muhammad fi ilmin ing dalam keilmiahane visi ilmiah itu keilmiahane wala karamen nan ora kemuliaane. Wa kulluhum deskabehane para nabi min Rasulillah saking dibanding Rasulullah iku multamisun wong sing mengais-ngais iltimas mengais-ngais. Korban ing sak cidukan menabari sang segara. Dadi ilmune Nabi Sulaiman, Nabi Ayub iku cara burda iku mok sak ciduk sangka banyu napa? Segara dibanding ilmune sinten? Kanjeng Nabi. Auras pantes sak cawukan minat diami saking Blombang. Wa watifuna lan padha ngandhek sapa anbiya ladhi ana ing ngersane Kanjeng Nabi Muhammad indah hadihimi. Mok tok batas sesuai kelasmene. Nabi-nabi mentok nang kok. Gak didegradasi pira-pira iku kan dibanding Kanjeng Nabi wis entek. Mukmin nuqtatil ilmi saking sak titike napa ilmu au min saklatil hikami utawa untuk sak bentuke hikmah mulane bahwa menika Nabi Muhammad Allah diku nabi tamak ingkang sempurna apa maknane nabi wa suratulan bentuk surah nabi Sumas kau mongko nuli milih ing nabi habiban ingkang dadi kesake sapa bariun nasami wong sing menciptakan zat sing menciptakan manusia munazzaun tur nabi den berseno ansariken saking rival Tima hatinihi, pokoknya Nabi terbebas rival dalam hal kebaikan. Gak ngarana sing nyaingi. Maksudnya Nabi Ayub lagi. Adu larat, tidak melarat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Sulaiman, adu juga ganti Nabi Muhammad. Mulane fajauharul husni mongko utawi mutiara kebaikan sing dalam Nabi waru mongko sampeyan iku ora kabagi. Nabi terbebas sangka rival. Beliau sendirian dalam hal kebaikan, dalam hal kegantengan, dalam hal visi ilmiah. Gamane ora ana saingan. Tapi wa semono dak madadun nasara kamu dak ninggalo sira ma ing perkara idaat ingkang mendakwahkan hu ing mas apa anasara nasrani fi nabiyhi kowe ngelem Nabi Muhammad oleh tapi aja sampai nyerempet ning tradisi nasrani iku ngelem nabine nganti kebablas dadi napa pangeran dadi napa pangeran dak madadun nasara fi nabiyhi wa kum lan ngukumono sira bima kan perkara sita kang karep sira matkan kelan ngelem ing dalam nabi waktu kimilan gawe kukuh sira utawa gawe pakem sira utawa gawe ketentuan sira. Menawi kula terangaken nggih masalah dan tambah seneng pengajian ini mun kula niati saking dalem karena kula kemarin mulut gak ada tradisi baca tiba berjanji. Nah, ini ketepaan pas ngaji teng mriki mun Jumadil Ula. Tapi seneng Nabi dengan ngenteni mulutan kok wong Islam anyaran. Seneng Nabi ini kok ngenteni napa? Ana kula antar. Kula niku acara 40 dina 100 dina mati kadang rapati setuju ora kok perkara bid'ah mboten. Lah ngene bapake ngenteni 40 dina ngenteni 100. Itu ana bedino ora kan? Ngono-ngono. Jadi sing bener gak ngono. Ndongakno campur acara iku 40 dina. Lah nek ndongakno ya tiap bar napa? Salat untuk anak wong tuane kok. Mun kula tak cerita. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan. Masuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Kalau bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu. Ini ku Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Warat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam kerere nih. Tapi ketika adekne bojone usul, ya Ayub kok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun, 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Laraku wis diaku diake apa? Jadi dungane ngenteni nek 80 apa.
sekolah jadi gaya sini gitu ora tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Kalau itu rasiko. Wong loro lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehati puluhan tahun pelepak. Dari Nabi Ayub wis ra mlebu. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri enggak jadi napa? Parah niku parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Walhasil ini kalau cerita, apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman. Itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhkur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak Jawa daerah Imam Linten Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhkur Rasulillah. Dan dianggap madhkurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhku Rasulullah, muji Rasulullah, yang terbaik itu naguman sinten? Syekh Namun Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Okay? Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfan minal bahri aw rasfan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah, itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu baik. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, padha kere njung sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakru ayaku ndak apa kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri. Karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ada kewajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa diatur. Malah kalaupun ini benar,
Ya kata yang ngarang burda itu tetap hikmah. Miskin itu tetap baik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, ya itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim-dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal, manjen tak senang kiai. Nah, kiai kami ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus. Macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqat nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di sinten tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek watu. Lha umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwatu nyembelih untuk sitok ibar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan. Sampai napa ganjel? Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dan habis ini kita bilang kekuatan itu ora nganggo visi napa? Jadi gampangane koyo kula nek kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ana visi ilmiah kiai nggih teladan nak kelare mangan mergo umpama kula tukang sulap jam salabing terus sugih. Lah kan peniru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Suwetan dikongkon golek mutiara. Kurang bangunan jin kon kerja rokan lembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Malah netinya, abis saya bilang, umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja.
Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sedikit ilmu, tapi tanpa fisik. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah sitok. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman kur. Sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo nggawa bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad, sing sugih yo napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Ruhin. Lah itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora akeh lah tak tiru. Kulo nu piye melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran ku gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamangane ngene lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan donga ora nglapurno kepentinganem. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepengenem yo ra utang sugih. Wong sing mbok laporno kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global, kowe ku nyamuk. Ah, pribadi ora penting. Lara oke. Malah napa? Lara. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa. Raiso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin, emas batangan dikirim. Mungkin kowe jaduk sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anake kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak nu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki cek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu guyon bapak ijazah ben juga. Lah si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa lah umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin. Mbok dua usah kerak. Iya jadi kan butuh duit nih gitu. Bapak terus keluar dari kholwatnya itu. Pas itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku ra kasil ya. Wali sing ijazah. Wah wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awuran. Karena ngene aku ya iso jare. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu. Itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulane pangeran Nabi Sulaiman pisan ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Sing Nabi kan Nabi Sulaiman harus ikut tok, serasa dibaleni, paham napa? Gak usah napa? Mulane berdangannya, walam yudanuhu fi ilmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali fi ilmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh sekali. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa tarbiyah. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Kiai Jaduk yang sing salabing. Mulia men golek yakek keris ora dadi wong. Paham ya? Ora arah dadi wong. Kiyaine kon tobat dengan dani ini. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Tapi kadang kuwere tenan. Itu tidak ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim napa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tabi milata Ibrahim napa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah.
Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apik. Gak subhat apik. Tapi ketok salah. Nek wis mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga tidak contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampai saya ketangklet, nak kira Nabi terkenal Gus, sugih ngeten. Lah itu hebatnya Burda. Warawadat dul jibal syummu min dhahabin an nafsihi fa'aroha ayyama sabam. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isomi. Wa kaifatatu ila dunya daruratu man laula gulam takrujid dunya minal adam. Walhasil ini cerita ketika Nabi kira pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku Gunung Uhud matur, ya Rasulullah, saya ini gunung di bawah titah Tuhan. Kalau jenengan ngersakno saya jadi mas. Dari kaji Nabi. Padahal lu pasti ku kere. Wong kere kelaparan ana gunung matur dadi napa? Mas. Sampeyan ra usah nganti gunung dadi mas. Wah. Dirasa gelep. Emas gunung Uhud matur kanjeng Nabi dadi mas. Kanjeng Nabi mau. Lah ini hebatnya sing aran Burda. Ketika kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene Burda nak ngalem kanjeng Nabi, wa kaifatat ila dunya daruratu man laula lam takhrujid dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh mek kanjeng Nabi ra dhisik kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudian. Mulane jarene Burda, laula lam takhrujid dunya minal adam donya ora gak ono. Anane donya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe donya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng napa? Donya mau digawe faktor dekne. Mulane bener Nabi jawabane cek kowe dadi mas ya ora tetep ku dadi kowe ora takaken makmur. Intine lah aku iku wong digawe krana aku malah marahi aku. Lha kowe dadi kanjeng Nabi Sulaiman ora paham muni paham, Nabi Sulaiman gak paham. Jadi tidak ada ilmu kanjeng Nabi tidak apa? Saya itu semakin syukur sama Allah sampai kulon sujud syukur. Memang Nabi Muhammad itu jauh di atas Nabi Sulaiman. Usul apa-apa nih Nabi Sulaiman itu catekat, kalau Nabi Muhammad itu tidak apa-apa. Begini, saya ini kan hafal Quran, semua yang hafal Quran tahu. Hubungannya Nabi Sulaiman dengan kelompok jin itu kon golek mutiara ning laut terus diperdayakan sedemikian rupa jadi karyawan kon bangun gedung. Walhasil dikaryakan secara kapitalistik. Sementara cerita Quran dengan Kanjeng Nabi Muhammad hubungannya mbek jin itu tetap dakwah, tetap ngiyai Kanjeng Nabi. Ora kepikiran memperbudak jin kon golek emas golek minten. Semua Quran mulai ayat apa saja, wa itsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal. Itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Hubungan di alam gaib kados jin. Itu hubungannya Nabi yang ngandani. Jin kowe yo iman, piye wae kowe iku makhluk kudu nyembah sing gawe kowe. Sampai sebagian jin karena Nabi ajaannya rasional, sampai banyak yang iman. Sampai ya qaumana ajibu ya Allah wa aminu bi Muhammad wong bener tenan ngajak kita. Nabi Sulaiman ora tempat dakwah, amen kon ngumpul umat repot. Malah ora kena dino, ora kena apa? Dan saya tahu itu tidak lewat kitab. Saya cukup memahami dari Quran. Bener nak Imam Burda oleh ngelam Nabi Muhammad sudah langit. Nak ngenyek sampai walam yudanu fil mendekati saja ndak. Ya, mana cara kelas men no. Inter Milan musuh wong sing degradasi pokoknya MU musuh tim-tim sing apa? Calon apa? Degradasi. Wes sesuai ra level. Nggih sampai dinya gitu. Wa waqifuna ladai inda qadimi. Nabi-nabi stok mentok, ilmune entek. Nak jangan-jangan panjen coba Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya bahkan bisa dirasakan sampai sekarang. Termasuk syariat yang susah dipahami. Yaitu yang kaitannya moral. Kabeh Nabi sing khusus-khusus rawani nabrak moral. Misalnya tentang perempuan.
Meskipun kita termasuk suami-suami takut apa? Tapi kita harus menghormati visi Rasulullah secara ilmi. Lho Nabi ta hadis sahih nate ngendikan ngeten. Wa kubiba ilayya min dunyakum atibwan nisa. Urusan dunya sing aku seneng mok loro, yaiku wong wedok mek wewangi. Secara hukum normatif itu janggal. Bahkan banyak pakar-pakar sekuler, orang-orang kampus yang janggal dengan hadis itu. Masa Nabi ngomongnya gitu? Kiai ngomong ngono kira-kira kapan? Tapi dari segi ilmiah, dari segi visi kelangsungan Islam itu luar biasa. Wong wedok dhewe nggawa rahim. Nggawa napa? Rahim. Kalau ngomong Mbak Mustafa singkat itu ngomong moral nih, termasuk kategori ini ngomong moral. Saiki misalnya kayak di tonggo ayu, dia pelisan, orangnya netral, artinya ya mungkin seneng santri, mungkin seneng wong nakal. Netral, artinya tidak soleh amat-amat, juga tidak jahat amat. Ketika misalnya disenengi ruhin, itu dibayang, tak gede-gede ruhin anak ejek menakali ning musola, mencana lampu musola. Tak nakal-nakali anak wong soleh, paling rusoi masjid. Iku cek nakal, tapi tetap dinakali ning masjid, umatnya moromet. Paham ya? Tapi saat api anak wong nakal, pas tertib yo gede-gede ning bar, lho pas tertib ning bar. Yo ora rusak lampu, tapi ning jero napa? Nah, ketika ruhin ngawin caiku, kesane kok wong santri kok kawin wong ora santri. Secara moral masalah. Nak wong nakal kawin iku sawangane pantes, mergo ora santri entuk ora. Tapi umpama Nabi cek sugeng mesti ngandani rugen, rabi kowe ben turunane wong apik. Padahal secara visi ilmiah bayangkan nak cawe wedok iku entuk canakal. Kemudian aktivitasnya di situ, komunitasnya di situ. Maka kampung situ akan menjadi komunitas nakal dan menjadi aktivitas nakal. Sing luwanang teko orang putih gondrong gitaran ning teras. Engko dia anak cuwilis budik. Nanti yang resah juga masyarakat. Sebab itu Nabi menganggap penting mengurusi perempuan dengan arti punya visi ilmiah. Bahwa ngurusi ini dengan nanti ben anak turune jadi populasi yang makanya tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Kamu itu harus nikah kemudian punya anak turun yang lewat nikah dan itu aku akan bangga. Because saiki akeh anak turun tanpa jalur nikah. Paham nggih? Itu namanya visi ilmiah yang luar biasa. Meskipun secara moral kita janggal. Masa Nabi Kiai kok ngomong apa? Perempuan. Ben sing wong kampus-kampus ben paham kenapa Nabi ngendikan hadis itu. Paham nggih? Juga sekarang masalah poligami. Kita meskipun prakteknya mungkin takut poligami itu ora kuat, ora ana sing gelem wis dalam nafsir kemungkinan ada kok akeh. Ana sing ra kuat kaya Rugen, terus ana sing ra gelem Pak Mustofa, ana sing ra wani kok sapa, kan konteksnya macam-macam lah. Paham ya? Tapi kan bisa dinalar. Kalau orang soleh membawa 4 perempuan, artinya ada 4 perempuan yang nanti berketurunan soleh. Umpama anak nuwakal lah kecewa be bapak, ada kiai kecewa be bapak paling tetap mencalon kanca langgar, jadulanan langgar meneng atur. Paham ya? Umpama butik mangkel lebih bapak istri waca donga ya Allah bapak kula jenengan wales iki eling ya Allah. Dongane je ya Allah nang ketawa kete berarti Pak. Tapi nek wong nakal ora kenal ya Allah, paham iki? Iki ape to donga mbek apa? Ya Allah bapak kula nur adil sing disayang anak sing mbok niki. Jenengan wales bapak kula ya Allah. Lha ya Allah. Iku nakale anak iki ya Allah ya Allah. Piye lagi bocah tauhid paham ya? Lho umpama anak wong nakal cerono ya Allah. Ketika bapake dipateni, kurang marem dimutilasi. Nah ini kalau cerita, makanya Nabi itu sering ngendikan iyakum marrahim, kamu takutlah rahim. Padahal sing dirahim itu wong we. Sampai ning Quran wonten suratun Nisa, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena rahim perempuan ini segala-galanya. Nanti yang punya benih itu perempuan, yang punya anak itu perempuan. Anak-anak kita tegirnya lewat perempuan. Kalau perempuan ini sudah rusak, kata Nabi, fasadatil balad. Negara pasti apa? Rusak. Tapi kita yang tidak punya visi ilmiah, hanya punya visi moral, membicarakan ini dianggap tadi. Mulane jare sapa enggak Mustofa ora dosa? Ya dosa karena ngomong ini rawani. Lah aku masih rawani poligami, cek wani ngomong. Lumayan artinya aja untuk. Lho saya biasa ngomong gini. Saya tuh habis Isya itu istiqomah ngajar tafsir kalau di rumah. Dan istri saya pasti ngaji. Saya ngomong ini ya biasa. Ya bojoku dalah wong Jawa Timur nganggep poligami ya biasa. Jadi ora ada bejo.
nasib saya lebih baik. Jadi macam, sawangane misalnya ditetir ora poligami, sawangane mergo cinta kan macam. Ora kok sampean. Jadi misalnya poligami ya ada kesepakatan iman. Nah, Butri Rukin kan rong iman. Wes aku iman nak poligami oleh mari kan bener kok Rukin. Oleh mesti. Dan itu kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Lah Burda itu punya karangan, ya, di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walam yuda luhub ilmu, tidak bisa dekati ilmunya Rasul. Lalu coba sampean banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu urip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya ada Islam. Bahkan saingane Krisdayanti itu ya napa? Islam. Mboten sing wedok itu lak dinegahkan secara napa? Islam. Islam iso bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok dhewe Islam bertahan. Mergo konsepnya Quran. Umpama Islam iku anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, ya agamane napa? Entah. Iku hebatnya visi. Termasuk Farokaya barokah visi nikah, visi rahim. Wes ta, kowe gedeng poligami lah. Islam kececer ning ndi gara-gara wali songo rabi ning ndi. Ning Kamboja ana kerajaan Islam sing dikenal titip Cempo. Putri Cempo do bojone wali akhire malah sing anak turune cari jatuh ning Cempo ya pirang-pirang ning Kamboja ning Cina ya pirang-pirang. Bahkan koyo ceng, wakilan nasabe tok Kanjeng Nabi. Ke sahabat ning Mekah ya rabi bareng temantang ning Cina ngene apa? Mulane iku nak dikriminal lho aku ya cocok ngrawani wae kriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami mboten dong. Nah, sampean poligami orang nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung wong wedok sitok iku sunat, Gus. Loro ya luwih sunat. Ora ngarah loro, Gus. Untuk sitokne sitok ucul. Jadi gak sitok nulung wong loro, mergo sing sitok napa? Embah. Jadi lewat ngaji ini ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik iki wong kerja golek mutiara golek internet. Ambek Nabi Muhammad kenal jin tidak wah itu luar biasa Nabi Muhammad. Malah kalau tambah suweneng Nabi Muhammad. Wah pokoke jos tenan nabiku. Kalau tambah bangga. Ya sampean tak warai carane bangga. Ora mau jumlah maca selawate ra barbar, gak tau paham. Wis ngono ujung-ujunge kabul kaja. Wah. Jebule nyelawatine Nabi kompensasional to. Dul seneng Nabi maca selawat arang-arang ae. Jalukane pirang? Al-Fatihah.